Gadis ini bernama Ruby Rossi. Ia merupakan satu-satunya anggota keluarga yang terlahir dengan normal. Kedua orang tuanya, bahkan kakaknya, merupakan penyandang tunarungu tuli. Sehari-harinya mereka menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi di berbagai keadaan, termasuk saat ia membantu keluarganya pergi berlayar. Setiap hari ia harus membantu ayah dan juga kakaknya berlayar, mulai dari menangkap ikan, menerima panggilan radio di kapal, dan menjual ikan hasil tangkapan mereka, yang membuatnya sangat kelelahan hingga ia kerap sekali tertidur di jam pelajaran. Bukan hanya itu saja, di sekolah ia kerap sekali menjadi bahan olok-olokan temannya karena dia bau ikan. Ditambah lagi semua keluarganya yang juga tunarungu. Di semester akhir ini, Ruby memilih untuk mendalami bakatnya dengan mengikuti kelas paduan suara. Sejak kecil ia sudah mempunyai cita-cita menjadi penyanyi, meskipun semuanya keluarganya adalah penyandang tunarungu. Di hari pertama dia mengikuti kelas paduan suara, Mr. Bernardo, mentornya, menyuruh mereka untuk menyanyikan sepotong lagu agar ia bisa tahu karakter vokal masing-masing dari mereka. Namun saat giliran Ruby, ia malah Come on. Forget the words. saat itu ia merasa malu dan kecewa pada dirinya sendiri karena terlalu takut jika suaranya kembali menjadi bahan olok-olokan semua orang. Hingga akhirnya Happy birthday to you. dan saat kembali ke rumah, ia nggak sengaja melihat kedua orang tuanya bertengkar karena keadaan ekonomi mereka. Bahkan sang ibu menyarankan ayahnya untuk menjual satu-satunya kapal yang bisa menghidupi mereka. Ditambah lagi esok harinya mereka harus mendengar kabar bahwa semua pelayar harus membayar biaya pemantau sebanyak $800 untuk memastikan mereka tidak melanggar aturan. Setibanya di sekolah, ia memberanikan diri untuk menemui mentornya, Mr. Bernardo. Di sana ia mengutarakan ketakutannya yang menjadi bahan olok-olokan teman-temannya. Seperti waktu kecil sangat ia mengatakan hal aneh saat pertama masuk sekolah. Beruntung Mr. Bernardo mengizinkan Ruby untuk mengikuti kelasnya dengan syarat bahwa ia harus membuktikannya. Hari-hari berikutnya, Ruby terus berlatih bernyanyi bersama teman dan mentornya. Berkat dorongan dari sang mentor, akhirnya dengan penuh semangat, Ruby pun berani bernyanyi di depan teman-temannya. Bahkan sang mentor pun meminta Ruby dan juga Miles, salah satu temannya, untuk berduet di konser perdana nanti. Sepulangnya dari sekolah, Ruby yang mampir di pelabuhan gak sengaja melihat kakaknya yang tengah ditipu oleh pelelang ikan dengan memberikan harga yang sangat murah. Namun saat Ruby hendak menolongnya, sang kakak malah marah
mengira Ruby membuatnya tampak bodoh di hadapan orang-orang. Beruntung sang ayah pun langsung melerai mereka dan mengatakan jika keluarganya harus tetap kompak. Hari pun berganti saat mendemonstrasikan lagu duetnya. Mereka terlihat tidak kompak, bahkan canggung satu sama lain, hingga membuat sang mentor marah dan menyuruh mereka untuk berlatih bersama. Sebelum pulang, Mr. Bernardo yang kagum dengan suara uniknya Robbie menyarankannya untuk melanjutkan kuliah di Berklee College of Music. Bahkan ia juga siap membantunya untuk mengikuti audisi. Namun keadaan ekonomi yang gak mendukung membuat Ruby bimbang akan tawaran tersebut. Hingga saat mereka malam bersama ibunya, Ruby berniat menceritakan kelas paduan suaranya, berharap sang ibu akan mendukungnya. Namun ternyata sang ibu malah meremehkannya dan mengatakan, "Apakah kalau ibu buta, kamu akan melukis?" Namun hal itu tak mematahkan semangatnya. Sepulang dari sekolah, Ruby membawa Miles ke rumahnya untuk berlatih bersama. Awalnya mereka terlihat canggung, namun saat mereka berlatih dengan saling memunggungi, semuanya berjalan lancar. Hingga tiba-tiba mereka mendengar suara ayah dan ibunya yang lagi melakukan perbuatan yang kalau gue tunjukin pasti dolar kuning. Setelah itu, ayah dan ibu Ruby meminta maaf karena mereka tidak tahu jika Ruby sedang berada di rumah. Apalagi dia membawa teman. Dan saat Miles hendak pamit, ayahnya yang kocak malah mengajarkan Miles untuk menggunakan pengaman jika mereka akan melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan dolar kuning di YouTube. Mendengar itu, Ruby pun langsung malu dan menyuruh Miles pulang untuk segera pulang dari rumahnya. Esok harinya di sekolah, saat Ruby dan sahabatnya berada di kantin, semua teman-temannya mengajak Ruby atas kejadian ayahnya kemarin. Hey, Ruby. Get away from me! Melihat itu, Miles pun meminta maaf pada Ruby. Ia mengira bahwa hal tersebut merupakan hal yang lucu, jadi ia menceritakan pada satu temannya yang membuatnya Ruby semakin marah dan merasa sangat sedih. Dari semua yang menimpanya, akhirnya ia memutuskan untuk menerima tawaran Mr. Bernardo. Namun masalahnya yang begitu berat mengganggu pikirannya hingga ia tak bisa fokus berlatih. Beruntung Mr. Bernardo menyemangatinya dengan menyuruhnya untuk melepaskan segala emosi yang ada di hatinya. I've looked at life from win and lose, and still both sides now. From somehow. Yes! Suatu hari saat para pelayan untuk unjuk rasa untuk peraturan barunya yang mengharuskan mereka membayar sistem pemantauan dengan harga yang sangat mahal, sang ayah yang sudah muak mulai angkat bicara dengan Ruby sebagai penerjemahnya. Ayahnya mengatakan bahwa ia akan menjual ikannya sendiri karena selama ini mereka membodohi nelayan dengan membeli ikan dengan harga yang sangat murah, yang membuat mereka tak sanggup membayar sistem pemantau. Mendengar itu, semua nelayan menyetujuinya dan memilih bergabung dengan mereka. Keesokan harinya, mereka mulai mendirikan usaha pelelangan ikannya, mulai dari membagikan brosur hingga menyewa tempat untuk koperasinya. Awalnya semua berjalan dengan lancar, hingga Ruby mulai kewalahan membagi waktunya antara membantu usaha keluarganya dan berlatih vokal untuk persiapan audisi.
Dan yang membuat Mr. Bernardo marah karena Ruby sering terlambat berlatih. Sang mentor yang gak suka membuang waktu ini mengatakan bahwa ia tak akan pernah membantunya lagi jika Ruby terus-terusan terlambat. Dan sejak saat itu, Ruby berjanji bahwa ia tak akan pernah terlambat lagi. Namun di luar dugaan, saat ia akan kembali berlatih, tiba-tiba ibunya meminta tolong Ruby untuk menjadi penerjemah salah satu stasiun TV yang akan meliput korporasinya. Karena nggak mau usaha keluarganya gagal, dengan berat hati Ruby pun bersedia menjadi penerjemah mereka, yang membuatnya lagi-lagi terlambat untuk berlatih dan membuat Mr. Bernardo benar-benar marah. Bahkan sekarang tak mau menerima kedatangannya Ruby. Di sekolah, Ruby berusaha meminta maaf pada Mr. Bernardo dan memohon untuk memberinya satu kesempatan lagi. Namun rupanya sang mentor sudah terlanjur marah dan gak mau lagi melatih orang yang tidak memiliki kedisiplinan waktu. Malam harinya, Ruby mencoba meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk melanjutkan kuliah di Berkeley, berharap mereka akan mengerti dengan kondisinya. Namun alih-alih mendukung, mereka malah melarang karena mereka membutuhkan Ruby untuk membantu usaha yang baru saja mereka bangun. Dengan perasaan sedih, Ruby mencoba menjelaskan bahwa ia tak mau menjadi penerjemah seumur hidupnya. Ia merasa lelah karena selama ini keluarganya nggak pernah memikirkannya. Hingga keesokan harinya, saat ayah dan kakaknya hendak pergi berlayar, Ruby yang masih marah sengaja tak datang untuk membantu mereka. Padahal hari itu pemerintah telah mengirim seseorang untuk mengawasi kerja mereka. Dan untuk menenangkan pikirannya, Ruby mengajak Miles ke sebuah danau. Ia meminta Miles untuk terjun dari atas bukit untuk menebus kesalahannya tempo lalu. Really selling this. Holy shit. 3. Saving myself! Di sana, Ruby terlihat sangat ceria. Sejenak ia melupakan semua permasalahannya yang bertubi-tubi. Sementara itu, ayah dan juga kakaknya terlihat kesulitan melakukan komunikasi dengan orang suruhan pemerintah yang gak tahu jika mereka berdua penyandang tunarungu. Hingga akhirnya saat radio kapal berbunyi, sepulangnya ke rumah, mereka semua langsung menyalahkan Ruby, memberitahu bahwa izin berlayarnya telah ditangguhkan hanya karena mereka tunarungu. Melihat semua keluarganya menyalahkannya, membuat hati Ruby semakin sakit. Keesokan harinya, di hari persidangan, pihak pemerintah memberitahu bahwa mereka harus membayar denda sebanyak $2.500 atas pelanggaran yang dilakukan. Dan untuk dapat berlayar lagi, mereka harus membawa minimal satu orang normal yang mampu membantu mereka. Jalan satu-satunya untuk membayar denda adalah dengan menjual satu-satunya kapal mereka. Ruby yang melihat keluarganya susah akhirnya memutuskan bahwa dia akan terus menemani mereka berlayar dan mensampingkan cita-citanya untuk kuliah di Berkeley. Namun sang kakak yang mendengar itu malah marah dan pergi begitu saja.
Setelah itu, sang ibu yang merasa bersalah mencoba mendekati Ruby sekaligus memberikan sebuah hadiah gaun untuk konsernya nanti. Di sana, sang ibu menjelaskan bahwa sejak Ruby lahir dengan keadaan normal, ia selalu khawatir kalau mereka tak akan pernah bisa akrab. Bahkan ia takut jika suatu saat sang ibu mengecewakannya karena keadaan yang tuli. Seketika hal itu membuat Ruby merasa bersalah. Saat ia mencoba meminta maaf pada Daniel kakaknya, Daniel malah menyalahkan Ruby. Karena semenjak kehadirannya, ia merasa kedua orang tuanya selalu mengandalkan Ruby dalam segala hal dan tak pernah mendengarkan Daniel. Padahal Daniel sendiri hanya ingin menunjukkan bahwa orang tuanya juga bisa diandalkan. Mereka memang tuli, namun bukan berarti mereka bodoh. Singkat cerita, konser perdana Ruby telah dilaksanakan. Di sana semua keluarga, termasuk kakaknya, datang untuk melihat bakat bernyanyi Ruby. Semua orang tampak bangga pada tim mereka, terutama pada suara Ruby. Namun tidak dengan sang ayah. Dia merasa gelisah selama pementasan berlangsung karena Where my arms open wide, It was plain to see you were my destiny. lead always there. sesampainya di rumah, sang ayah yang masih gelisah menanyakan makna lagu yang Ruby nyanyikan tadi. Bahkan ia juga meminta Ruby untuk You were my destiny, was plain to see. Sacrifice for you, lead always there in turns. We got. Di pagi harinya, Ruby yang masih tertidur pulas tiba-tiba dibangunkan oleh ayahnya. Nampak nyanyian Ruby tadi malam membuat hati sang ayah mulai terketuk dan memutuskan untuk mendukung cita-cita anak tercintanya. Hari itu dengan perasaan bahagia, mereka semua mengantarkan Ruby untuk mengikuti audisinya. Namun di hari audisi itu, Ruby melakukan suatu kesalahan di mana ia tidak membawa not lagu yang akan dinyanyikan untuk pianis yang bertugas mengiringinya. Tapi untungnya, Mr. Bernardo tiba-tiba datang dan meminta izin untuk mengiringi Ruby. Awalnya Ruby terlihat gugup sehingga membuat para juri kecewa. Namun saat melihat anggota keluarganya, ia pun langsung mengerahkan seluruh bakat bernyanyinya dalam audisi tersebut. Bahkan Canyons everywhere, snow on everyone. I've looked too close somehow. It's cloud illusion, clouds and Ferris wheels. I've looked at love that wins in a way you feel go. And if you can still somehow, don't give yourself away. sejak hari itu keluarga mereka mempekerjakan seseorang penerjemah sekaligus membantu mereka untuk berlayar. Bahkan usaha keluarga mereka pun berkembang dengan pesat. Begitu juga hubungan Ruby dengan Miles yang menjadi semakin dekat.
Tak berhenti di situ saja, saat pengumuman audisi, mereka semua tertawa bahagia saat melihat nama Ruby Rossi yang berada di dalam daftar lolos audisi. Akhirnya sekarang Ruby bisa mengejar cita-citanya untuk menjadi penyanyi dengan berkuliah di Berkeley. Sementara keluarganya masih tetap bisa menjalankan bisnisnya dengan mempekerjakan seorang penerjemah.